Setiap kali ganti kalender kayak ada suatu semangat baru yang kita rasakan, ya gak sih? Tahun baru itu seakan-akan kayak sebuah buku yang kosong yang siap untuk diisi dengan cerita-cerita baru. Sehingga banyak orang bilang bahwa tahun baru bisa jadi hidup baru nih gitu kan. Tapi gimana caranya supaya tahun baru hidup baru itu bukan hanya sekedar menjadi slogan aja, tapi bisa jadi realita. Apa aja sih yang perlu dilakukan? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama harus dilakukan adalah refleksi tahun lalu untuk bisa menentukan prioritas tahun ini. Penting banget untuk kita nggak sekedar hanya melangkah maju aja, tapi kita harus melakukan refleksi melihat apa yang sudah terjadi di belakang. Apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil. Contoh misalnya, tahun lalu kamu terlalu sibuk dengan berbagai macam kegiatan sampai kamu akhirnya gampang sakit. Mungkin tahun ini kesehatan kamu bisa jadi prioritas utama kamu. Atau mungkin juga nih kamu udah menetapkan tujuan keuangan mau punya tabungan sekian atau harus punya dana darurat gitu. Tapi ternyata itu belum tercapai gara-gara kamu belum bisa menahan diri beli barang-barang yang gak penting. Akhirnya sekarang tabungannya gak tercapai deh. Mungkin tahun ini keuangan kamu bisa jadi tujuan atau prioritas utama kamu. Setelah melakukan refleksi tahun lalu, udah jelas juga prioritasnya mau apa, sekarang kita harus membuat target yang spesifik. Jangan cuma bilang gini, saya mau lebih sehat di tahun ini. Jangan cuma gitu doang, tapi kita harus bikin target spesifik. Per day-nya apa, setiap harinya itu apa. Misalnya, saya mau melangkah paling nggak 7.000 langkah setiap hari. Saya mau kurangi gula. Caranya misalnya minum teh tawar aja, atau kalau beli kopi kekinian ya berarti less sugar lah, kurangi gulanya gitu. Saya mau lebih banyak makan protein, mengurangi karbohidrat. Caranya ya berarti setiap kali makan nasinya minta setengah aja, terus lebih banyak lauknya gitu. Terus tidur malam-malam itu jangan kemalaman, pokoknya maksimal tidur jam 10 malam, nggak boleh lebih gitu. Nah, target-target spesifik seperti ini bisa membuat kita jadi lebih fokus dan lebih termotivasi. Gak sekedar hanya bilang mau lebih sehat, tapi harus ada target yang spesifik. Sama untuk hal-hal yang lain juga begitu. Buatlah target yang lebih spesifik. Setelah membuat target yang spesifik, buat juga kebiasaan kecil yang konsisten. Karena kan perubahan yang besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil kan. Contoh, misalnya kamu ingin punya tabungan sekian di akhir tahun. Caranya mencapai itu adalah 10% dari gaji kamu setiap bulan harus kamu sisihkan untuk tabungan, contoh ya. Persentasinya berapa terserah kamu deh. Tapi sisihkan, bukan sisakan. Bukan berarti kita spend dulu gitu ya, beli ini beli itu, bayar ini bayar itu baru kemudian nabung. Tapi nabung itu dilakukan di depan pada saat gajian. Kemudian contoh lain lagi, kalau misalnya kamu mau belajar investasi lebih banyak di tahun ini, berarti harus sisihkan waktu sekitar 30 menit sehari untuk dengerin podcast tentang investasi atau buka YouTube belajar soal investasi. 30 menit aja sehari udah cukup untuk membuat kamu jadi lebih mengerti. Atau kalau kamu punya keinginan untuk tahun ini harus punya lebih banyak waktu untuk anak, setiap malam sebelum tidur bikin kebiasaan kecil sama anak, tiduran berdua gitu, bacain cerita, ngobrol sama anak gitu, sebentar aja, pokoknya sebelum tidur kamu harus ada sama mereka gitu ya, dan kemudian cerita-cerita sama mereka. Itu bonding yang sangat indah antara orang tua sama anak. Memulai hidup yang baru, kita juga harus belajar untuk melepaskan, karena tidak semua hal patut untuk diperjuangkan. Mungkin ada hubungan yang perlu direlakan, mungkin ada kebiasaan yang perlu diganti, mungkin ada beban yang harus ditanggalkan. Mengenai hal-hal apa aja yang perlu dilepaskan, saya pernah cerita di video bulan lalu. Nanti saya taruh videonya di linknya ya di deskripsi di bawah. Hidup baru juga harus diisi dengan pengalaman-pengalaman yang baru.
ya kan? Jadi jangan cuman sekedar investasi untuk beli barang-barang, berinvestasilah dalam pengalaman. Daripada nih misalnya beli barang-barang mewah, lebih baik pergi liburan ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi. Nggak harus ke luar negeri, nggak harus keluar kota. Kadang-kadang ada tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi di sekitar kita. Kamu bisa googling aja gitu, tempat menarik di daerah A gitu, nanti ada aja gitu. Wah, ternyata deket banget sama rumah nih gitu kan. Coba dikunjungi, terus nikmati pengalaman-pengalaman baru. Atau misalnya bisa juga belajar keterampilan baru. Seru loh, kemarin ini ya saya kan lagi ngopi sama suami saya ya, terus hujan gede gitu. Nah karena hujan gede kita nggak bisa kemana-mana, kita lupa bawa payung kan. Terus di bawah tempat ngopi kita itu ada tempat mixing parfum. Terus kita iseng-iseng, wah masuk situ deh, pengen nyoba apaan sih kok ada kelasnya gitu. Terus saya coba bagaimana caranya membuat parfum sendiri dari berbagai macam jenis wangi-wangian. Saya coba-cobain gitu, saya disuruh pilih beberapa jenis wangi-wangian yang saya suka. Habis itu dicatat, terus gitu ditentuin berapa persennya yang saya mau, yang mana yang harus dominan wanginya gitu ya. Terus abis itu baru di mixing. Seru banget ya makanya deh. Terus akhirnya sampai jadi dikasih botol parfumnya gitu, terus gitu suruh bikin merek sendiri. Tuh iseng banget saya waktu itu bikin ini botol parfum sendiri, isinya wangi yang bener-bener saya suka juga gitu. Bisa juga coba pengalaman baru. Di dekat rumah saya ternyata ada tempat main go-kart gitu. Go-kart yang ya buat orang dewasa, ada buat anak-anak juga. Terus saya iseng ngajakin sepupu-sepupu, adik-adik saya, terus gitu sama ponakan-ponakan yang kita main di situ gitu ya. Terus saya ikutan main go-kart. Seru sih, memicu adrenalin, tapi itu pengalaman gitu. Jadi isilah tahun ini dengan berbagai macam pengalaman yang menarik yang bisa memperkaya memori kita. Salah satu hal penting juga yang harus kita lakukan untuk bisa memulai hidup baru ini adalah dengan mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Kan lebih indah kalau kita bisa mencapai sesuatu, mencapai satu tujuan itu bersama-sama. Kalau misalnya nih kamu punya visi untuk tahun ini mesti lebih sering olahraga, mungkin bisa ikut komunitas kayak komunitas yoga atau komunitas lari atau ikut kelas apalah, kelas pound fit atau apa. Di situ bisa ketemu sama teman-teman baru dan bisa bareng-bareng gitu, sama-sama saling mendukung, bikin kita jadi lebih rajin. Sehingga tujuan kita untuk olahraga lebih sering di tahun ini mungkin bisa lebih tercapai. Bersyukur dalam segala hal, ini penting banget untuk kita lakukan sepanjang tahun ini. Bersyukur untuk hal-hal yang kecil sekalipun yang bisa kita lakukan setiap hari. Mulai dari kita bangun pagi-pagi, kita masih bisa bernafas, itu pun merupakan rasa syukur kita ya kan. Kemudian kita bisa makan dengan baik, kita bisa nelen makanan aja, itu juga sebetulnya adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri. Bersyukur untuk hal-hal yang kita temui di sepanjang perjalanan dan sebagainya. Ya, jangan biasakan untuk mengeluh. Memang di depan ini, di tahun yang baru ini akan ada berbagai macam tantangan, akan ada berbagai macam masalah. Karena kalau misalnya kita nggak ada masalah lagi, ya berarti kita nggak hidup lagi kan. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, bagaimana caranya kita menghadapinya? Harus dengan perspektif yang benar. Harus bisa melihat sisi positif dari setiap hal yang kita hadapi. Dan pada saat kita menjalaninya, kita jalani dengan rasa syukur. Karena rasa syukur bisa membangkitkan aura positif lah gitu ya, bisa membuat kita jadi lebih positif saat menghadapi berbagai macam tantangan di depan nanti. Tahun baru adalah kesempatan yang baru untuk menyusun ulang prioritas hidup kita. Buku yang masih kosong akan kita isi dengan cerita-cerita baru. Kalau teman-teman belum subscribe, saya mau undang teman-teman untuk subscribe. Kita bareng-bareng nih jalan di tahun baru ini. Saya mau temenin kamu untuk nulis cerita-cerita baru dalam buku kamu yang masih kosong ini. Kita jalani bareng-bareng ya. Oke, terima kasih udah siap nih memasuki babak yang baru. Selamat tahun baru, selamat hidup baru.